Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Ramayanti dengan nomor BP 2422014. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yaitu tentang katalis yang diampu dengan Ibu Rita Yova MT dan Ibu Yona Octavia MT. Masuk yang pertama, di sini saya ingin menjelaskan tentang definisi katalis dan mengapa katalis bisa mempercepat reaksi. Definisi katalis adalah zat yang mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi atau berubah secara permanen. Dalam pelajaran teknik reaksi kimia, katalis bekerja dengan menyediakan jalur reaksi alternatif yang memiliki energi aktivasi lebih rendah dibandingkan reaksi tanpa katalis. Adapun mekanisme percepatan reaksi itu, katalis mengubah mekanisme reaksi menjadi langkah-langkah intermediat dengan EA lebih rendah, seperti terlihat pada kurva energi potensial yang memiliki puncak lebih rendah dibanding kurva tanpa katalis. Hal ini meningkatkan frekuensi tumbukan efektif karena lebih banyak partikel memiliki energi kinetik yang mencukupi. Selanjutnya masuk tentang katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama itu ada katalis homogen. Katalis homogen itu merupakan katalis yang mempunyai fasa dengan reaktan dan produk yang dikatalisa seperti asam sulfat atau H2SO4 dalam hidrolisis atau kompleks logam transisi dalam polimerisasi. Yang kedua itu ada katalis heterogen. Katalis heterogen itu biasanya padat, seperti platinum atau zeolit, yang berbeda fase dengan reaktan gas atau cair, di mana reaktan itu teradsorpsi pada permukaannya untuk membentuk intermediat. Yang ketiga itu ada enzim. Katalis enzim itu adalah kumpulan molekul protein yang membentuk sistem koloid. Enzim merupakan katalis untuk reaksi biokimia. Kemudian, menjelaskan tentang mekanisme reaksi pada katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama itu ada mekanisme katalis homogen. Katalis homogen ini larut dalam fase yang sama dengan reaktan, cair, atau gas, membentuk kompleks intermediat melalui reaksi langsung seperti koordinasi atau protonasi. Misalnya H2SO4 dalam esterifikasi yang memprotonasi karbonil untuk memudahkan serangan nukleofil. Proses ini berlangsung dalam larutan homogen dengan regenerasi katalis melalui siklus kesetimbangan cepat. Kemudian yang kedua itu ada mekanisme katalis heterogen. Katalis heterogen itu biasanya padat, melibatkan adsorpsi reaktan pada situs aktif permukaan. Reaksi permukaan membentuk intermediat lalu disorpsi produk, seperti model Langmuir-Hinswald pada katalis platinum untuk oksidasi. Fase ini berbeda memerlukan difusi reaktan ke permukaan dan produk keluar, membuatnya efisien untuk reaktor industri. Kemudian yang ketiga ada katalis enzim. Katalis enzim ini bekerja sebagai katalis homogen biologis melalui model kunci gembok atau induced feed, di mana substrat mengikat situs aktif spesifik membentuk kompleks enzim substrat yang menurunkan EA via transisi terstruktur. Siklus ini meliputi pengikatan, transformasi, dan pelepasan produk dengan tingkat turnover tinggi hingga jutaan per detik pada kondisi fisiologis. Kemudian, menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan pada katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Yang pertama itu katalis homogen. Keunggulannya itu reaksi cepat dan selektivitas tinggi karena interaksi molekuler intim, mudah dikontrol pada kondisi ringan, dan kelemahannya itu sulit dipisahkan dari produk, memerlukan proses tambahan, tidak tahan suhu tinggi, dan sulit didaur ulang. Kemudian yang kedua itu ada katalis heterogen. Keunggulannya itu mudah dipisahkan menggunakan filtrasi dan dapat diregenerasi, stabil termal, dan cocok untuk skala industri.
Kemudian ada kelemahannya itu laju lebih lambat karena bergantung difusi ke permukaan dan rentan keracunan situs aktif. Kemudian yang ketiga itu ada katalis enzim. Keunggulannya itu selektivitas luar biasa dan turnover hingga 10 per detik hingga pada suhu atau pH fisiologis ramah lingkungan. Kelemahannya itu sensitif terhadap suhu atau pH, mudah didenaturasi, dan biaya produksi tinggi dan umur pakainya pendek. Kemudian contoh-contoh reaksi kimia yang menggunakan katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim pada pembuatan produk-produk oleokimia dan bioenergi. Yang pertama itu ada katalis homogen. Katalis homogen seperti NaOH atau KOH larut dalam metanol umum untuk transesterifikasi minyak sawit menjadi biodiesel atau fatty acid methyl ester dan gliserol, atau esterifikasi asam lemak sawit menjadi methyl ester untuk surfaktan oleokimia. Reaksinya itu minyak nabati plus metanol menghasilkan biodiesel plus gliserol atau NaOH KOH 60 derajat Celcius. Keunggulan di industri itu cepat dan murah untuk biodiesel skala besar. Kemudian yang kedua itu ada contoh katalis heterogen. Katalis heterogen seperti CaO atau kalsium oksida padat digunakan untuk transesterifikasi minyak jelantah atau sawit menjadi biodiesel, serta hidrogenasi minyak kelapa sawit untuk asam lemak tak jenuh dalam oleokimia. Reaksinya itu minyak sawit plus 3CH3OH menghasilkan 3CH3OOCr atau fatty acid methyl ester plus HOCH2CH OH. Kemudian contoh katalis enzim. Enzim lipase atau immobilizat mengkatalisis transesterifikasi minyak nabati untuk biodiesel berkualitas tinggi atau hidrolisis trigliserida sawit menjadi asam lemak bebas untuk oleokimia, ramah lingkungan meski lebih mahal. Reaksinya itu minyak sawit plus metanol menghasilkan biodiesel plus gliserol atau lipase kandida Antartika 30 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya, mengapa katalis bisa mempercepat reaksi? Katalis mempercepat laju reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi melalui jalur reaksi alternatif yang lebih rendah energinya. Hal ini memungkinkan lebih banyak molekul reaktan mencapai energi minimum untuk tumbukan efektif tanpa mengubah katalis secara permanen. Penurunan energi aktivasi. Energi aktivasi atau EA adalah hambatan energi tertinggi yang harus dilewati reaktan. Katalis membentuk kompleks intermediat yang mengurangi EA, sehingga kurva energi potensial menunjukkan puncak lebih rendah dibanding tanpa katalis. Akibatnya, fraksi molekul dengan energi kinetik mencukupi meningkat secara eksponensial sesuai persamaan Arrhenius memperbesar frekuensi tumbukan efektif. Kemudian menjelaskan tentang support katalis, promotor katalis, dan contohnya masing-masing. Yang pertama itu support katalis. Support katalis adalah bahan padat inert seperti alumina atau Ai2O3 atau silika SiO2 yang digunakan untuk mendukung fasa aktif katalis heterogen, meningkatkan luas permukaan dan stabilitas mekanik agar situs aktif tersebar merata dan tahan lama. Support katalis. Fungsi utama support adalah mencegah aglomerasi fasa aktif, menyediakan luas permukaan tinggi hingga 300 meter kubik per gram, dan menjaga kestabilan termal pada reaktor industri. Contohnya, PT atau Ai2O3 dalam katalis knalpot mobil, atau platinum didukung alumina untuk oksidasi CO menjadi CO2. Kemudian yang kedua itu ada promotor katalis. Promotor katalis adalah aditif kimia dalam jumlah kecil, biasanya itu lebih kecil 5% yang meningkatkan aktivitas
selektivitas atau umur pakai katalis tanpa menjadi fase aktif utama. Promotor katalis. Promotor dibagi tekstural atau meningkatkan luas permukaan dan struktural atau mengubah ikatan kimia untuk selektivitas. Bekerja sinergis dengan fase aktif. Contohnya itu K2O sebagai promotor pada Fe2O3 untuk sintesis amonia, meningkatkan adsorpsi N2. Kemudian, contoh-contoh katalis padat, cair, dan enzim. Yang pertama itu katalis padat. Katalis padat biasanya berupa logam, oksida, atau zeolit yang tidak larut dalam reaktan, memungkinkan pemisahan mudah setelah reaksi. Vanadium pentaoksida atau Fe2O5 untuk oksidasi SO2 menjadi SO3 dalam produksi asam sulfat. Platina rhodium atau PTRH pada pembuatan asam nitrat dari amonia. Besi atau Fe dengan promotor K2O untuk sintesis amonia, dan nikel Ni untuk hidrogenasi minyak nabati menjadi margarin. Kemudian yang kedua itu ada katalis cair. Katalis cair larut dalam fase reaktan cair atau gas, memberikan interaksi molekuler intim tapi sulit dipisahkan. Contohnya itu natrium hidroksida atau NaOH untuk kalium hidroksida atau KOH dalam metanol untuk transesterifikasi biodiesel dari minyak sawit. Kemudian ada asam sulfat atau H2SO4 untuk hidrolisis pati menjadi glukosa atau esterifikasi alkohol. Kemudian yang ketiga itu ada katalis enzim. Enzim adalah protein biologis yang sangat spesifik, bekerja optimal pada kondisi fisiologis untuk suhu 30-40 derajat Celcius dan pH netral. Contohnya itu lipase atau Candida antarctica untuk produksi biodiesel dari minyak nabati. Kemudian amilase untuk hidrolisis pati menjadi gula dalam produksi bioetanol. Kemudian apa sih katalis mati itu? Nah, katalis mati itu adalah merujuk pada kondisi deaktivitas katalis, yaitu kehilangan aktivitas atau kemampuan katalis untuk mempercepat laju reaksi kimia akibat perubahan fisik atau kimia yang irreversibel selama proses reaksi. Fenomena ini umum terjadi pada katalis heterogen industri, menyebabkan penurunan konversi dan memerlukan regenerasi atau penggantian. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan regenerasi katalis dan apa saja yang dilakukan pada waktu meregenerasi katalis? Nah, di sini saya akan jawab. Regenerasi katalis adalah proses pemulihan aktivitas katalis yang telah mengalami deaktivitas atau mati akibat penumpukan kokas, peracunan, sintering, atau leaching sehingga katalis dapat digunakan kembali tanpa penggantian total. Nah, proses ini krusial di industri kimia untuk menghemat biaya hingga 50% dan mengurangi limbah dengan metode seperti oksidasi, reduksi, atau sonikasi. Kemudian langkah-langkah regenerasi katalisnya. Regenerasi biasanya itu dilakukan secara bertahap untuk memberikan dan mengaktifkan kembali situs aktif pada katalis heterogen padat. Yang pertama itu pembersihan awal, yaitu dengan pencucian, dengan pelarutan, atau asam sitrat, atau aqueous, sonikasi, untuk menghilangkan pengotor seperti sulfur, besi, dan arsenik atau As dari permukaan. Kemudian yang kedua itu pembakaran kokas. Oksidasi pada 400-600 derajat Celcius dengan udara atau U2 untuk membakar penumpukan karbon atau cooking, mengembalikan luas permukaan. Kemudian yang ketiga itu ada reduksi, yaitu perlakuan dengan H2 pada 300-500 derajat Celcius untuk mengembalikan fasa logam aktif dari oksida, seperti NiO menjadi Ni. Kemudian yang keempat itu ada kalsinasi atau sulfidasi, yaitu pemanasan microwave atau hidrotermal
pada suhu 150 sampai 200 derajat Celcius. N2-nya itu 150 bar untuk mendistribusikan ulang logam pada support seperti Ai2O3. Kemudian, apa sajakah yang menyebabkan katalis itu mati? Nah, katalis atau katalis mati disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mengurangi situs aktif, ulas permukaan, atau struktur katalis secara bertahap atau irreversibel. Penyebab utama deaktivitas itu peracunan, yaitu zat pengotor seperti sulfur, timbal, atau alkali mengikat situs aktif secara kimia permanen. Nah, memblokir reaktan, contohnya itu Ni, diracun belerang pada hidrogenasi. Kemudian ada cooking, penumpukan kokas atau endapan karbon dari reaksi samping menutupi pori dan situs aktif, umum pada cracking katalitik FCC kilang minyak. Kemudian penyebab lainnya itu seperti kerusakan termal atau struktural, fluktuasi suhu atau tekanan, menyebabkan retak support atau fase transisi dan sulit dipulihkan. Kemudian harga-harga katalis padat, cair, dan enzim. Yang pertama itu katalis padat atau heterogen. Katalis padat seperti resin pengeras atau CuO atau ZNO atau Ai2O3 untuk hidrogenasi dijual dalam kemasan kecil hingga industri. Nah, katalis resin padat untuk fiberglass itu harganya sekitar 6.000 sampai 55.000 per 100 gram sampai 1 kilogram. Nah, CuO atau ZNO atau Ai2O3 seharga 513.000 sampai 855.000 per kilogram. Dan katalis cair atau homogen. Katalis cair seperti NaOH atau KOH untuk biodiesel atau benzoyl peroksida, umum murah untuk skala lab atau industri kecil. Nah, katalis cair resin atau MEKP seharga 6.000 sampai 19.000 per 5 sampai 100 mili. Benzoyl peroksida atau BPO dijual seharga 300.000 sampai 600.000 per kilogram. Kemudian enzim lipase cair 500 mili seharga 286.000. Kemudian enzim lipase 500 mili sampai 1 liter seharga 1.300.000. Plus bubuk grosir seharga 341.000 sampai 512.000 per kilogram. Selanjutnya, menjelaskan sifat-sifat katalis yang perlu diketahui dan apa saja yang mempengaruhi aktivitas katalis. Sifat-sifat katalis yang perlu diketahui itu mencakup aktivitas atau kemampuan menurunkan EA, selektivitas atau arah reaksi ke produk tertentu, stabilitas atau tahan suhu dan tekanan, luas permukaan atau untuk heterogen, dan umur pakai atau resistensi deaktivitas. Faktor-faktornya itu seperti suhu, pH, konsentrasi reaktan atau produk, dan pengotor memengaruhi aktivitas secara signifikan. Sifat katalis utamanya itu aktivitas, selektivitas, stabilitas termal atau mekanik, dan luas permukaan. Faktor yang mempengaruhi aktivitas itu suhu, konsentrasi atau kontaminan, pH dan air, dan promotor atau support. Selanjutnya itu menjelaskan aplikasi katalis pada industri oleokimia, bioenergi, dan biogas, serta berapa dosis pemakaian katalis pada masing-masing reaksi. Katalis memainkan peran krusial dalam industri oleokimia atau pengolahan minyak nabati menjadi asam lemak atau surfaktan, bioenergi atau biodiesel, bioetanol, dan biogas atau metanasi anaerob dengan dosis tipikal 0,5 sampai 5% berat bahan baku untuk optimal yield lebih besar 90%. Yang pertama itu industri oleokimia. Katalis digunakan untuk hidrolisis esterifikasi
dan hidrogenasi minyak sawit atau kelapa menjadi asam lemak, gliserol atau surfaktan. Yang pertama itu homogen atau H2SO4. Esterifikasi FFA sawit menjadi metil ester. Dosisnya 1-3% V per W minyak 60-80 derajat Celcius. Yang kedua heterogen atau NiSiO2. Hidrogenasi minyak sawit menjadi lemak jenuh. Dosis 0,1-0,5% WW 150-200 derajat Celcius 10 bar. Kemudian ada yang ketiga enzim lipase. Hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak bebas. Dosisnya 2-5% WW 3 P per W 30-40 derajat Celcius. Kemudian ada industri bioenergi atau biodiesel dan bioetanol. Transesterifikasi minyak jelantah atau sawit menjadi biodiesel atau fatty acid methyl ester paling umum. Dosis disesuaikan FFA tinggi, homogen atau NaOH atau KOH, minyak plus metanol biodiesel, dosisnya itu 0,5-1,5% W per W minyak, rasio metanol 6:1, 60 derajat Celcius yield 95%. Kemudian ada heterogen, biodiesel dari limbah sawit, dosisnya itu 1-3% W per W 65 derajat Celcius, 2 jam yield 80-90%. Kemudian ada enzim atau lipase IMOM. Biodiesel high FFA, dosisnya itu 4-10% W per W 35 derajat, yield lebih besar 90% dan ramah lingkungan. Selanjutnya, industri biogas. Anaerobik atau digestion katalis mempercepat metanase limbah organik atau TS 8-12% menjadi CH4 lebih besar 60%. Yang pertama heterogen atau Ni geolit. Steam reforming biogas dosisnya 5-10% bed reaktor 700 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu biokatalis atau enzim metanogen. Akselerasi hidrolisis dosisnya itu 0,1-1% V per W lumpur mesofilik 35 derajat Celcius. Kemudian itu menjelaskan kinerja katalis dan apa yang dilakukan pada waktu menguji kinerja katalis itu. Kinerja katalis mengukur efektivitasnya dalam mempercepat reaksi kimia. Dinilai dari aktivitas atau konversi reaktan, selektivitas atau rasio produk diinginkan, dan stabilitas atau umur pakai. Parameter ini diekspresikan sebagai turn number, mol produk atau mol katalis, turnover frekuensi atau ton per waktu atau yield persen. Pengujian kinerja katalis itu, pengujian ini dilakukan secara bertahap di lab atau reaktor pilot untuk validasi sebelum skala industri. Yang pertama itu persiapan sampel seperti sintesis atau karakterisasi katalis via XRD, SEMIDX, BET atau luas permukaan, TPD atau kekuatan situs aktif. Kemudian yang kedua itu reaksi uji. Seperti jalankan reaksi model, misalnya itu transesterifikasi biodiesel dengan variasi dosis 0,5-5% W per W. Suhunya itu 60-100 derajat Celcius dalam waktu 1-3 jam. Ukur konversi via gizi MS atau titrasi. Kemudian analisis produk seperti hitung yield atau selektivitas, TOV atau mol produk per gram katalis per jam. Uji reusability 3-6 siklus filtrasi atau pencucian. Langkah-langkahnya itu langkah-langkah praktisnya itu yang pertama itu aktivitas, yaitu konversi lebih besar 80% dalam 1 jam menandakan baik. Kemudian stabilitasnya itu regenerasi atau oksidasi 500 derajat Celcius dibandingkan TOV siklus 1 versus 5. Kemudian yang ketiga itu selektivitas. Gizi analisis produk lebih kecil 5%. Pengujian ini memastikan katalis ekonomis
untuk aplikasi seperti biodiesel atau yield 90% plus. Kemudian, apa aja sih parameter yang diuji pada katalis? Yang pertama itu parameter kinerja katalitik. Parameter-parameter ini menentukan seberapa baik katalis bekerja dalam reaksi yang diinginkan. Yang pertama itu aktivitas. Kemampuan katalis untuk mengkonversi reaktan menjadi produk yang diinginkan. Ini sering diukur sebagai laju reaksi atau konversi reaktan pada kondisi operasi tertentu, atau suhu, tekanan, dan laju alir. Kemudian yang kedua itu ada selektivitas, yaitu kemampuan katalis untuk mempercepat pembentukan produk yang diinginkan sambil menekan reaksi samping dan pembentukan produk yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga itu ada stabilitas atau umur pakai, yaitu ketahanan katalis terhadap penurunan kinerja seiring waktu penggunaan akibat deaktivitas, keracunan, atau kerusakan fisik. Yang keempat itu ada deaktivitas, yaitu laju penurunan aktivitas katalis. Memahami mekanisme deaktivitas, misalnya penumpukan kokas, membantu dalam desain regenerasi katalis. Kemudian itu ada parameter sifat fisik dan kimia. Nah, karakteristik fisik dan kimia dari bahan katalis sangat mempengaruhi kinerjanya. Beberapa parameter itu kunci meliputi luas permukaan spesifik, menunjukkan total area permukaan yang tersedia untuk interaksi dengan reaktan. Luas permukaan yang besar biasanya meningkatkan aktivitas katalitik. Kemudian ada porositas dan distribusi ukuran pori, yaitu struktur pori-pori mempengaruhi difusi reaktan ke situs aktif dan difusi produk keluar dari katalis. Kemudian ada struktur kristal dan komposisi fasa. Analisis difraksi sinar X digunakan untuk mengidentifikasi komposisi kimia dan struktur kristal bahan katalis yang dapat berubah selama sintesis atau penggunaan. Kemudian ada keasaman atau kebasaan permukaan, yaitu sifat kimia permukaan katalis, misalnya jumlah dan jenis situs asam atau basa, sangat penting untuk banyak jenis reaksi, terutama dalam pemrosesan minyak bumi dan sintesis organik. Kemudian kekuatan mekanik, yaitu ketahanan fisik katalis terhadap kerusakan, seperti fragmentasi atau abrasi, selama penanganan dan penggunaan dalam reaktor skala industri. Kemudian ada dispersi logam, yaitu untuk katalis yang mengandung logam aktif. Dispersi mengukur rasio atom logam yang terpapar di permukaan terhadap jumlah total atom logam, yang mempengaruhi jumlah situs aktif. Kemudian ada morfologi dan ukuran partikel, yaitu bentuk dan ukuran partikel katalis dapat mempengaruhi efisiensi dan pengepakan dalam reaktor. Selanjutnya, menjelaskan tentang karakterisasi katalis serta apa tujuannya dilakukan karakterisasi. Karakterisasi katalis adalah proses analisis mendalam terhadap sifat-sifat fisik, kimia, dan permukaan dari suatu bahan katalis untuk memahami strukturnya dan memprediksi kinerjanya. Proses ini menggunakan berbagai teknik ilmiah untuk mengungkap karakteristik utama yang mempengaruhi efisiensi katalis dalam mempercepat reaksi kimia. Tujuan utama dari karakterisasi katalis itu adalah yang pertama itu memahami kinerja, yaitu untuk mengetahui bagaimana sifat fisik dan kimia katalis berhubungan dengan aktivitas, selektivitas, atau kemampuan menghasilkan produk yang diinginkan, dan stabilitasnya dalam suatu reaksi tertentu. Kemudian yang kedua itu optimalisasi, yaitu memungkinkan para peneliti dan insinyur untuk memodifikasi proses sintesis atau kondisi operasional guna meningkatkan efisiensi dan umur katalis. Kemudian yang ketiga itu kontrol kualitas, yaitu memastikan konsistensi kualitas produk katalis dari satu batch ke batch berikutnya. Kemudian katalis baru,
yaitu memberikan wawasan yang diperlukan untuk merancang dan mengembangkan material katalis baru yang lebih efektif untuk aplikasi spesifik. Kemudian yang kelima itu penelitian fundamental, yaitu membantu menjelaskan mekanisme reaksi pada tingkat molekuler dengan mengidentifikasi situs aktif di mana reaksi berlangsung. Selanjutnya, kapankah dilakukan karakterisasi katalis? Waktu-waktu utama untuk melakukan karakterisasi adalah yang pertama itu selama pengembangan dan sintesis, yaitu peneliti mengkarakterisasi bahan mentah dan produk antara untuk memastikan sintesis berjalan dengan benar dan struktur yang diinginkan tercapai. Ini membantu mengoptimalkan metode pembuatan katalis. Yang kedua itu sebelum uji kinerja, yaitu karakterisasi menyeluruh dilakukan pada katalis yang telah siap untuk digunakan dalam reaksi. Ini menetapkan kondisi awal atau sifat dasar katalis murni sebelum terpapar kondisi operasional yang keras. Kemudian yang ketiga itu setelah uji kinerja. Ini adalah tahap yang sangat penting. Katalis dikarakterisasi setelah digunakan dalam reaksi, atau baik berhasil maupun gagal, untuk memahami bagaimana kondisi reaksi atau suhu, tekanan, dan reaktan mempengaruhi struktur dan sifatnya. Kemudian yang keempat itu untuk diagnosis masalah, yaitu dalam pengaturan industri, jika kinerja katalis menurun, karakterisasi pasca reaksi dapat membantu mendiagnosis penyebabnya, seperti penumpukan karbon atau cooking, sintering, atau peluburan partikel, dan keracunan atau poisoning. Nah, singkatnya, karakterisasi dilakukan sebelum dan sesudah digunakan dalam reaksi untuk membandingkan sifat-sifatnya dan memahami mekanisme kerjanya serta penyebab degradasi kinerja. Selanjutnya itu contoh perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan, dan jelaskan apa saja yang berubah. Nah, secara teori, katalis tidak mengalami perubahan massa dan komposisi kimia yang permanen setelah reaksi. Katalis berpartisipasi dalam reaksi, tetapi kembali ke keadaan semula pada akhir proses. Meskipun demikian, dalam kondisi nyata, aplikasi industri, katalis bekas atau spent katalis mengalami perubahan fisik dan kimiawi yang signifikan akibat proses yang berlangsung, yang menyebabkan penurunan performa atau deaktivitas. Nah, berikut adalah perbandingan karakteristik katalis sebelum dan sesudah digunakan dalam konteks aplikasi nyata. Nah, sebelum digunakan atau katalis baru. Yang pertama itu komposisi kimia dan struktur, yaitu memiliki komposisi kimia yang spesifik dan struktur kristal yang terdefinisi dengan baik. Kemudian permukaan aktif, yaitu memiliki luas permukaan spesifik dan jumlah situs aktif atau aktivitas yang optimal untuk reaksi yang diinginkan. Kemudian ada morfologi dan ukuran pori, yaitu memiliki ukuran partikel dan distribusi pori-pori yang seragam dan optimal untuk difusi reaktan dan produk. Kemudian ada aktivitas dan selektivitas. Ini menunjukkan aktivitas katalitik dan selektivitas, yaitu kemampuan menghasilkan produk yang diinginkan yang tinggi. Kemudian itu ada kekuatan mekanik, yaitu memiliki kekuatan fisik yang baik untuk menahan kondisi operasional atau tekanan aliran. Kemudian, sesudah digunakan atau katalis bekas. Perubahan yang terjadi pada katalis bekas biasanya itu terkait dengan mekanisme deaktivitas katalis. Yang pertama itu penurunan luas permukaan aktif atau sintering, yaitu partikel-partikel katalis aktif dapat menggumpal pada suhu tinggi, mengurangi luas permukaan yang tersedia untuk reaksi. Kemudian yang kedua itu perubahan komposisi kimia, yaitu adanya pengotor dalam bahan baku atau seperti belerang, nitrogen, atau logam, dapat menempel secara permanen pada situs aktif dan menonaktifkannya. Kemudian yang ketiga itu penumpukan karbon,
yaitu dalam banyak reaksi hidrokarbon, lapisan karbon dapat terbentuk dan menutupi permukaan katalis dan menghalangi akses reaktan ke situs aktif. Kemudian yang keempat itu ada perubahan morfologi dan struktur pori, yaitu struktur pori dapat rusak atau tersumbat oleh endapan, mengubah kemampuan difusi katalis. Kemudian yang kelima itu ada penurunan aktivitas dan selektivitas, yaitu akumulasi kerusakan ini menyebabkan aktivitas katalitik dan selektivitas menurun drastis seiring waktu penggunaan. Kemudian yang keenam itu ada perubahan fase kristal, yaitu kondisi operasi atau suhu tekanan dapat menyebabkan perubahan pada struktur kristal atau fase material katalis mengubah sifatnya. Nah, secara ringkas, perubahan pada katalis bekas sebagian besar bersifat degradasi fisik dan terkontaminasi. Nah, secara kimiawi, yang mengurangi efisiensinya, meskipun massa totalnya mungkin tetap sama jika tidak ada kehilangan mekanis. Pengujian karakterisasi seperti XRD, XRF, dan analisis permukaan sering digunakan untuk membandingkan katalis baru dan bekas. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis padat, cair, dan enzim. Yang pertama, katalis padat atau heterogen. Faktor yang mempengaruhi kinerja katalis padat umumnya berkaitan dengan sifat fisik dan kimia permukaannya. Contohnya itu luas permukaan, yaitu kinerja katalis padat berbanding lurus dengan luas permukaannya. Reaksi kimia terjadi di permukaan katalis, sehingga permukaan yang lebih besar menyediakan lebih banyak situs aktif untuk bereaksi. Kemudian itu ada ukuran dan struktur pori. Pori-pori memfasilitasi difusi reaktan masuk dan produk keluar. Struktur pori yang optimal mencegah penyumbatan dan memaksimalkan akses ke situs aktif. Kemudian ada jumlah dan karakteristik situs aktif. Situs aktif adalah lokasi spesifik di permukaan katalis, tempat terjadinya reaksi. Jumlah dan kekuatan pengikatan atau adsorpsi situs aktif sangat penting. Kemudian ada kekuatan mekanis. Katalis harus cukup kuat untuk menahan tekanan operasional dan mencegah fragmentasi yang dapat menyebabkan hilangnya luas permukaan dan masalah aliran. Kemudian ketahanan terhadap keracunan, yaitu paparan kotoran atau zat tertentu dalam campuran reaksi dapat menonaktifkan situs aktif secara permanen atau sementara, mengurangi kinerja katalis secara drastis. Kemudian ada katalis cair atau homogen. Katalis cair beroperasi dalam fase yang sama dengan reaktan, biasanya dalam larutan, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu meliputi suhu. Nah, peningkatan suhu umumnya meningkatkan laju reaksi karena molekul memiliki energi kinetik yang lebih tinggi dan lebih sering bertabrakan dengan energi yang cukup untuk bereaksi. Namun, suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan dekomposisi katalis. Kemudian ada konsentrasi katalis, yaitu laju reaksi biasanya mengikat seiring dengan peningkatan konsentrasi katalis hingga titik tertentu, karena lebih banyak molekul katalis yang tersedia untuk berpartisipasi dalam reaksi. Kemudian ada pH larutan, yaitu banyak katalis cair, atau terutama yang melibatkan kompleks logam, sensitif terhadap pH. Perubahan pH dapat mengubah bentuk kimia katalis dan efektivitasnya. Kemudian ada pengadukan. Pengadukan yang efektif memastikan distribusi reaktan dan katalis yang seragam, memaksimalkan laju reaksinya. Kemudian itu ada katalis enzim. Enzim adalah biokatalis protein yang sangat spesifik dan efisien, tetapi juga sangat sensitif terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya itu suhu optimum. Setiap enzim memiliki suhu optimum di mana aktivitasnya maksimal. Suhu di bawah optimum menghasilkan
aktivitas yang lebih rendah. Sementara, suhu di atas rentang toleransi akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi atau perubahan struktur permanen dan kehilangan fungsinya. Kemudian ada pH optimum. Sama seperti suhu, setiap enzim bekerja paling baik pada rentang pH tertentu atau pH optimum. Perubahan pH yang signifikan dari titik optimum dapat mengubah struktur 3 dimensi enzim dan menonaktifkan situs aktifnya. Kemudian ada konsentrasi substrat, yaitu peningkatan konsentrasi substrat atau zat yang diubah oleh enzim. Umumnya itu meningkatkan laju reaksi hingga semua situs aktif enzim menjadi jenuh. Kemudian ada konsentrasi enzim, yaitu laju reaksi berbanding lurus dan konsentrasi enzim asalkan tersedia cukup substrat. Kemudian ada inhibitor dan aktivator, yaitu zat tertentu yang disebut inhibitor dapat mengikat enzim dan mengurangi atau menghentikan aktivitasnya. Sebaliknya, aktivator atau seperti beberapa ion logam dapat meningkatkan aktivitas enzim. Kemudian ada keberadaan kofaktor atau koenzim, yaitu beberapa enzim membutuhkan molekul atau ion tambahan non-protein atau kofaktor anorganik atau koenzim organik untuk berfungsi penuh. Baiklah, terima kasih. Mungkin inilah PPT yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.